Halo, selamat datang. Kali ini kita bakal kupas tuntas salah satu konsep paling fundamental dalam hukum pidana, yaitu tentang perbuatan melawan hukum. Pembahasan ini dirangkum dari pemaparan akademis yang disampaikan oleh Bapak M. Fajrin, seorang dosen dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak. Yuk, langsung kita mulai. Oke, kita awali dengan satu pertanyaan mendasar ya. Coba bayangin, setiap hari kan kita melakukan banyak sekali perbuatan. Tapi apa sih yang sebenarnya jadi garis pemisah? Apa yang bikin sebuah tindakan itu dianggap biasa aja, sementara tindakan lain bisa masuk kategori tindak pidana? Nah, jawabannya itu ada di konsep yang akan kita bedah hari ini. Biar kita semua paham, kita harus mulai dari akarnya dulu, yaitu definisinya. Kita akan lihat bareng-bareng gimana para ahli hukum merumuskan konsep yang super penting ini. Sebenarnya, kalau disederhanakan, perbuatan melawan hukum itu ya tindakan yang dilarang oleh hukum. Tapi ada tapinya nih, dan ini yang paling penting. Larangan itu harus dibarengi dengan ancaman sanksi pidana. Jadi ada dua elemen kunci di sini ya, ada larangan dan ada ancaman hukuman. Definisi tadi juga diperkuat oleh salah satu pakar hukum pidana legendaris di Indonesia, Profesor Mulyatno. Beliau menjelaskannya dengan sangat simpel dan to the point. Kata beliau, kalau suatu perbuatan itu dilarang oleh aturan dan ada ancaman pidananya, ya itulah perbuatan pidana. Titik. Jelas banget kan? Ini menunjukkan betapa sentralnya peran hukum tertulis dalam kerangka berpikir ini. Oke, sekarang kita coba bedah lebih dalam lagi ya. Suatu perbuatan itu nggak bisa otomatis dicap sebagai tindak pidana loh. Ada beberapa elemen atau komponen yang harus terpenuhi semuanya. Nggak boleh ada satupun yang kurang. Nah, ini dia rinciannya. Pertama, harus ada perbuatan manusia. Ini bisa berupa tindakan aktif, ya kayak mencuri gitu, atau bisa juga pasif, misalnya sengaja nggak menolong orang yang lagi dalam bahaya. Kedua, perbuatan itu harus memenuhi rumusan undang-undang. Maksudnya, harus cocok plek-ketiplek sama semua unsur yang ditulis di pasal pidana. Dan yang ketiga, ini dia inti pembahasan kita, perbuatan itu harus bersifat melawan hukum. Ketiga elemen ini wajib ada semuanya, nggak bisa dipisah-pisahkan. Nah, disinilah kita masuk ke bagian yang paling seru dan sering jadi perdebatan sengit di dunia hukum pidana. Ternyata, konsep melawan hukum itu sendiri punya dua sudut pandang yang berbeda. Ibarat dua sisi mata uang, ada pandangan formil dan ada pandangan material. Tapi sebelum kita masuk ke perdebatan itu, ada satu hal yang penting banget untuk kita pegang. Penilaian melawan hukum ini fokusnya ke perbuatannya ya, bukan ke orangnya. Jadi kita lihat tindakannya secara objektif, lepas dari apakah pelakunya itu nanti dianggap bersalah atau tidak. Ini adalah permisahan konsep yang krusial banget. Oke, ayo kita bandingkan. Pandangan formil itu super kaku dan tekstual. Gampangnya, kalau ada aturannya di undang-undang dan perbuatan itu melanggarnya, ya udah selesai. Perbuatan itu melawan hukum. Di sisi lain, pandangan material ini cakupannya lebih luas. Dia nggak cuma lihat kitab undang-undang, tapi juga bertanya, apakah perbuatan ini bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, melanggar norma kepatutan nggak? Jadi bisa aja suatu perbuatan nggak ada pasalnya, tapi tetap dianggap melawan hukum secara material. Lantas, apa sih dampaknya pandangan material ini? Nah, ada dua fungsi utamanya. Fungsi negatif itu bisa kita anggap sebagai semacam katup pengaman. Jadi, sebuah perbuatan yang secara teknis melanggar undang-undang bisa jadi nggak dipidana karena ada alasan pembenar yang diakui oleh norma di masyarakat. Sebaliknya, fungsi positif ini yang sering bikin diskusinya jadi panas. Kenapa? Karena ini membuka pintu untuk menghukum suatu perbuatan yang belum ada aturannya di UU hanya karena dianggap sangat tercela oleh masyarakat. Ini perdebatan hukum yang nggak ada habisnya. Tentu saja, semua analisis mendalam yang kita bahas ini nggak datang dari langit ya. Semuanya punya dasar yang kuat dari karya-karya akademis yang sangat kredibel. Ini adalah beberapa literatur utama yang jadi fondasi pembahasan kita. Kita bisa lihat di sini ada karya-karya dari para maestro hukum pidana Indonesia. Kehadiran nama-nama besar seperti Mulyatno, Andi Hamzah, Barda Nawawi Arif, sampai Edi Hiariech menunjukkan kalau materi yang kita diskusikan ini punya dasar keilmuan yang sangat kokoh. Nah, ini membawa kita ke sebuah pertanyaan penutup yang menurut saya penting banget. Kalau kita mengakui adanya hukum yang hidup di masyarakat atau hukum material, apakah itu berarti semua norma sosial yang dianggap penting harus buru-buru ditulis jadi undang-undang? Terus, di mana kita harus menarik garis batas antara kepastian hukum yang tertulis dengan rasa keadilan masyarakat yang terus berkembang? Sebuah pertanyaan yang menarik untuk kita renungkan bersama. Terima kasih sudah menyimak.